Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga berbahagia, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di General Reading, pembacaan secara umum energi dari saya acak ya, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa totalitas resonate, tapi tidak sama sekali tidak resonate juga ada ya. Jadi ada yang sedikit-sedikit juga bisa resonate ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Kalau ingin pure energi kalian silakan personal reading ya. Oke, terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Orang-orang ini khawatir memandang kamu sekarang. Dia dan mereka merasakan semua ini ke kamu gitu ya. Oke, kita akan mulai. Fokuskan hati, pikiran, pandangan. Bayangkan apa yang kamu uh, pikirkan ya. Oke. Orang-orang ini khawatir memandang kamu sekarang. Dia dan mereka merasakan semua ini ke kamu. Fokus ya. Orang ini sekarang mempunyai perasaan ke kamu ya, merasakan semua ini ke kamu karena ada perasaan khawatir ya tentang kamu. Dia akan komunikasi sama kamu bahwa ada perasaan was-was, ada perasaan khawatir. Mungkin orang ini kemarin-kemarin tidak ya, tidak seperti ini ya, tapi saat-saat ini atau sekarang-sekarang ini aja dia ngerasain, karena memang sebetulnya dia baru sadar bahwa dia merasakan apa yang ada di hatinya ini ke kamu gitu ya. Ada di sini yang LDRan, yang mungkin terhubung dengan seseorang ini dengan internet, atau ya LDRan ya, antar negara atau antar kota atau apapun itu, tapi nanti akan berkomunikasi dengan kamu, akan berkomunikasi dengan kamu, dia dan mereka, artinya kamu kenal orang ini ya. Ya dia saat ini tuh sekarang ini memandang kamu tuh was-was khawatir, karena memang jujur ya, dia atau mereka tuh merasakan semua ini ke kamu, ada perasaan sesuatu ya ke kamu. Mungkin kemarin-kemarin tidak terlalu, tapi saat ini dia betul-betul merasa mengkhawatirkan kamu atau was-was terjadi sesuatu atau ke kamu, itu apa itu, merasa dia merasa jadi kepikiran gitu ya, memandang kamu itu saat ini itu khawatir gitu ya, karena kamu di sini menurut dia kamu tuh sosok yang bijaksana, sosok yang baik. Terlambat ya Des, tahu tidak, mungkin dia dulu merasakan ke kamu tapi tidak terlalu seperti sekarang. Ada perasaan sayang, ada perasaan cinta, ada perasaan apapun itu, kebahagiaan saat bersama kamu, itu bahagia bisa bertemu dengan kamu, tapi tidak terlalu seperti sekarang. Dan sekarang ini memang betul-betul dia merasakannya semua ini ke kamu, tentang kalau kemarin cuma perasaan sayang, perasaan kangen, tetapi tidak terlalu ya, karena dia nggak terlalu memperhatikan perasaannya sendiri, dia lebih ke ya inten aja ya, ngobrol aja ya, terhubung aja. Kalau saat sekarang tidak, dia lebih memakai perasaannya total gitu ya, totalitas, bahwa dia punya perasaan ke kamu, bahwa dia punya simpati ke kamu, bahwa perasaan rindu itu semakin besar, bahwa perasaan sayang itu semakin besar, seperti itu ya. Jadi ada kekhawatiran terhadap kamu gitu. Ini saja kebanyakan di sini adalah jarak jauh, LDRan, antar kota atau gitu ya. Ada kekhawatiran, ada pencarian cinta di sini ya. Itu kan bisa saja terjadi menurut dia atau mereka, karena waktu kemarin kan dia nggak pernah memperlihatkan bahwa dia perasaan itu ternyata berlebihan seperti sekarang gitu. Kemarin tuh flat aja gitu ya, nggak terlalu besar sama kamu gitu. Sekarang semua ini yang dia rasakan adalah terlihat tampak sekali dan semakin besar perasaan itu, dan ada rasa ketakutan
ketakutan bahwa nanti kamu akan meninggalkan dia gitu, atau mencari cinta yang lain gitu ya. Karena belum ya, mungkin dia belum menyampaikan perasaannya ini ke kamu, belum ada kata-kata apapun gitu. Jadi belum memastikan perasaannya ini ke kamu, belum menyampaikan perasaannya ke kamu bahwa ini loh sebetulnya perasaan aku ke kamu sekarang ya. Jadi lebih dia saat ini masih ya belum sampai, cuman mengkhawatirkan aja, tetapi itu yang tahu perasaan itu hanya dia saja, dan kamu pun belum merasakan perkembangan perasaannya dia di saat sekarang. Ya cuman seperti biasa mengabaikan, ya dibalas, ya WA dibalas beberapa menit kemudian, kayak orang yang tidak peduli gitu, kayak yang cuek gitu. Tetapi ini sebetulnya saat ini dia sudah merasakan sesuatu yang dahsyat pada dirinya, pada perasaannya ke kamu ya, tapi kamu belum paham gitu. Nah mudah-mudahan kamu menonton video ini jadi mengerti gitu, bahwa seseorang yang di sana itu yang nun jauh ya, tidak di depan mata gitu, maksudnya itu memang betul-betul mengkhawatirkan kamu dan was-was gitu. Dia akan komunikasi dengan kamu, nanti akan menyampaikan perasaan ini suatu saat nanti ya. Ini ada Pix of Wands ya, akan ada awal dimana dia akan menyampaikannya, tapi pelan-pelan. Ini orangnya tidak serudak-seruduk gitu. Jadi ya memang karakternya seperti ini dia gitu, bukan tipe yang cekat-cekat atau gitu, bukan ya. Dia timbang-timbang dulu, dia pikir-pikir dulu, dia harus betul-betul mempertimbangkan dulu ya, bukan karena dia punya masa lalu, bukan ini alasannya, tetapi memang dia seseorang yang karakternya seperti itu. Dan juga ada sebagian yang di sini memang karakternya introvert ya, bukan X ya, tapi introvert, berpikirnya agak lambat, tetapi dia saat ini mempunyai perasaan itu besar sekali ke kamu ya. Ada yang sebagian sudah lost ya, udah karena nggak intens ya, intensnya itu sudah ya nggak menuju ke arah sana, cuman ya intensnya itu ya cuman selamat pagi sayang, selamat siang sayang, atau dia seperti sudah makan belum, lagi apa nih gitu, cuma sebatas itu aja, tapi tidak membicarakan tentang sesuatu hal yang menyangkut perasaannya. Sayangnya ya bilang sayang, kalau tanya sayang ya sayang, kamu cinta ya cinta, tetapi tidak menunjukkan perhatian lebih gitu loh ya. Kalau ditanya dia ngejawab aja, tapi tidak pernah menunjukkan perhatiannya ini ke kamu gitu, tidak pernah menunjukkan perhatian ke kamu gitu. Misalkan kamu sakit ditengok kayak, ditelepon kayak, enggak seperti itu. Jadi lebih kecuek ya, kecuek karena belum terlalu dalam merasakan, hanya sebatas sayang-sayangan aja, tapi memang belum ada tujuan apa-apa gitu, belum ada perasaan cinta apapun di sini. Tetapi bibirnya itu mengatakan gitu. Tetapi dia takut kehilangan kamu, iya sama. Tapi suatu saat nanti dia akan ini ada yang mungkin kamu lelah atau capek ya, kamu ada yang sudah mulai belajar untuk melepaskannya, tetapi dia akan kembali lagi sama kamu dalam sebuah perbaikan, atau dia akan menjadi lebih baik, dan dia mendekat kamu akan mengatakan segala perasaan kamu ini yang dia rasakan ya. Berkomunikasi, kalau yang LDR berkomunikasi, tidak datang langsung, tapi kalau yang antar kota mungkin bisa ketemu gitu ya. Ada yang antar negara, jadinya nggak mungkin bisa datang gitu ya. Kalau kamu masih mau, berikanlah kesempatan. Ini adalah peluang yang dia ingin cari untuk bisa menyampaikan perasaan ini kamu, cepat atau lambat, tapi akan terjadi ini komunikasi dengan kamu. Di sini ada peluang, dan dia sadar bahwa ternyata selama ini itu salah dengan perasaannya sendiri. Dia tulus sama kamu, dia sayang sama kamu. Perasaannya itu bukan karena perasaan yang dibuat-buat, tapi selama perjalanan bersama kamu yang kemarin hanya flat aja, itu
saat ini mulai tumbuh rasa takut kehilangan itu, karena kamu sudah tidak seperti kemarin lagi. Kemarin kamu yang semangat, mungkin kamu yang bucin, mungkin jadi kamu yang selalu effort terus, dan dia seperti orang yang ya cuman sebatas ngikutin kamu aja gitu, tapi dia sendiri nggak pernah berusaha untuk membahagiakan kamu. Berusahanya itu seperti orang yang gimana ya, misalkan gini nih, ketemu ya udah ketemu ayo gitu ya, ketemuan ayo, setelah itu ya udah setelah itu keperluan dia bisa ketemu sama kamu ya sudah gitu. Tetapi setelah itu endingnya dia meninggalkan begitu saja tanpa pernah berusaha untuk membahagiakan kamu, untuk ya misalkan mengajak jalan-jalan yuk gitu, enggak, cuma sebatas ketemu aja, ngobrol, habis itu udah meninggalkan begitu aja. Dan itu udah berjalan selama hubungan kalian. Makanya di sini dia kemudian kalian ada yang sudah mulai mengurangi intensitas dan mundur ya pelan-pelan, tapi ada juga yang memang langsung totalitas nggak mau lagi. Nah disinilah dia ngerasa bahwa dia sebetulnya ada perasaan sayang, perasaan cinta, dan perasaan yang sangat besar sekali ya ke kamu. Ini bisa kalian ada yang berumah tangga, kalian terjalin dengan orang yang sudah berumah tangga, tapi kalian sudah mencintai seperti itu, saling mencintai seperti itu. Setelah sekian lama, ada sebagian yang memang sudah komunikasinya nggak seintens kemarin gitu ya. Dia menyadari bahwa akhirnya ada rasa kekhawatiran. Dia sekarang nggak bisa membohongi perasaannya sendiri bahwa dia tulus mencintai kamu, dan dia akan menghubungi kamu karena akan kayak baik-baik gitu ya, apa ya, akan merubah sebuah kondisi yang kemarin kurang perhatian, kurang care sama kamu, akan menjadi ya, mungkin saat ini belum, tapi nanti akan terjadi ya. Kalau kamu ada yang di ranah ini yang menonton video ini, jadi tidak langsung atau sekarang udah dan mungkin ada yang sudah nggak terhubung sama sekali ya, kamu juga mau menghubungi males gitu, sudah malas gitu, dan dianya sudah tidak ada keberanian, tetapi nanti dia akan ada keberanian untuk menghubungi kamu ya. Akan di sini akan menawarkan cinta, tapi dia lebih hati-hati ya, akan membicarakan tentang perasaannya ke kamu gitu ya, karena kekhawatiran dia selama ini jangan-jangan kamu nanti disabet orang beneran gitu, atau kamu pindah hati beneran gitu ya. Dan ini nanti berhasil, hati-hati ya. Kamu memang masih sayang sama dia, cuman karena kondisi dia yang setak ya, ibaratnya itu mementingkan diri sendiri. Orang ini condong mementingkan diri sendiri ya, jadi ya termasuk egois bukan ya, termasuk juga sih mementingkan diri sendiri. Ketemu aja tanpa ada basa-basi, ayo kita jalan atau ayo kita ngopi atau apapun lah itu ya, ibarat kecilnya tuh seperti itu, tidak pernah dia lakukan. Jadi kalau datang itu ya cuman datang, ketemu aja, ngobrol aja gitu, habis itu ya sudah pamit pulang gitu. Dan yang paling parah lagi, ada sebagian yang di sini meminta uang gitu ya, dengan terhubung uang. Kalau sudah kebutuhannya cukup, dia pergi gitu, nanti ada lagi terhubung kembali gitu. Dan ini kejadiannya berulang-ulang dari pertama kenal kali mungkin kamu ya, membuat kamu tuh akhirnya merasa jenuh ya. Ini hubungan ini ada cinta segitiga ya, ada yang sebagian memang sudah berumah tangga, mungkin kamu, mungkin dia, atau mungkin kedua-duanya ya. Letakkan energi kamu di mana, kamu bagian yang mana, bagian pasangan yang sudah punya pasangan atau belum gitu. Kita akan tegaskan di sini, orang-orang ini was-was atau mengkhawatirkan ya, memandang kamu sekarang, dia dan mereka merasakan semua ini ya. Terlambat ya, belum, kamu masih sayang sama dia, cuman semua itu akan terulang atau tidak gitu ya. Nanti kamu sudah menempatkan hatinya, udah membuka hati kembali, tapi ternyata ya sama gitu, karena selama ini juga begitu aja.
Di sini ada saling bertahan. Kamu berdua saling bertahan karena memang punya perasaan yang tulus, terutama kamu. Ya, dia juga punya perasaan tulus. Ya, ada saling mencintai, saling merindukan. Ya. Ya, ada sedikit emosi. Nanti ini hati-hati kamu. Ya, kamu sudah ada sebuah keinginan, tetapi setelah berjalan seiring waktu nanti keadaannya akan sama seperti dulu, cuek, ya, mengabaikan apa keperluannya aja untuk, atau egois gitu. Ya, makanya di sini akan seperti mimpi yang membuat kamu akan kecewa, ya. Jadi sesuatu itu akan terulang kembali. Jadi kamu harus hati-hati. Ya. Kalau kamu memang sudah enggak mau lagi sama dia karena kamu sudah tahu, mungkin ini dia bakal diulangin lagi. Nanti baiknya cuma sebentar aja, perhatiannya cuma sebentar aja, setelah itu kembali. Tapi dia akan menawarkan cinta ke kamu, akan menjatuhkan tetap pada kamu pilihannya. Ya, dalam kondisi apapun dia akan tetap mencintai kamu, karena orang ini takut kehilangan kamu. Walaupun memang betul kata kamu, hubungan ini nanti stuck, ya, tidak berjalan, berhenti, nggak ada perubahannya cuma dalam omongan doang, ya, dalam janji-janji saja, tapi nggak ada kelanjutannya. Karena di sini ada yang hubungan triparty, ya, ada yang sudah memang punya pasangan juga, tetapi dia memiliki perasaan yang besar saat ini, dahsyat. Seperti kamu juga, kalau kamu memang bucin, terlihat jadi seperti itu, kamu bucin, jadi nggak usah ditanya untuk ketulusan kamu, cinta kamu. Tetapi saat ini kamu sudah mulai menyadari bahwa dia bukan tipe orang yang seperti kamu inginkan. Jadi kamu tuh kayak mengalah gitu, walaupun kamu tuh sebetulnya kecewa, tetapi kamu nggak berani menyampaikan perasaan itu, sehingga sampai hubungan ini lama sekali, dan baru saat ini kamu ingin meninggalkan dia. Karena memang sejatinya itu yang harus kamu lakukan kalau menurut Gondes sih, ya. Jadi kan ini dia nggak ada effort buat kamu gitu loh. Dia datang ke kamu kalau ada keperluan saja, setelah itu dia pergi begitu aja. Ya tetap hubungan gitu, maksudnya buat tetap WA-an, komunikasi tetap lancar, tapi kamu tidak pernah diberikan kesempatan untuk dibahagiakan. Jadi kamu yang berusaha membahagiakan dirimu sendiri dan dia gitu, tapi dia tidak, dia datang ke kamu saat cuma ada keperluan aja atau kebutuhan. Setelah kebutuhan itu ada, dia akan pergi di situ, dan ini nanti akan terulang. Nah, seperti mimpi, omongan doang, tapi memang saling mencintai, saling merindukan, dan saling tulus. Tapi hubungan ini stuck seperti awal kembali, seperti waktu kemarin sebelum balikan gitu, ya. Karena sebatas keperluan aja, ya, mungkin dia nggak kerja, ya, kamu dapat bisa membantu keekonomian dia atau apapun itu, ya, jadi dia tidak bisa ketinggalan. Tapi memang punya perasaan sayang cinta sama kamu dan tulus, tapi di sini lebih besar ke membutuhkan itu kan bisa membutuhkan perasaan kamu, membutuhkan waktumu, membutuhkan finansial gitu kan, seperti itu, ya. Jadi kamu kalau dia benar-benar ini ada di ranah kamu ada di ranah ini, dan nanti terjadi, lebih pertimbangkan kembali, jangan terburu-buru menerima, walaupun kamu sebucin apapun itu. Benar, sering pesan, jangan pernah menampakkan bucin kamu, nanti bisa dimanfaatkan. Sedikit tegas pada diri kamu sendiri itu penting, ya. Ada pertunangan di sini, ya, akan ada pertunangan. Ada yang disebut dengan wedding ring, ya. Amin. Oh ya, di sini aku melihat ada energi dari Leo, ada Libra, kemudian di sini ada Pisces, ya. Kemudian di sini juga Sagittarius, ya, ada Sagittarius. Juga di sini terlihat ada Libra kuat sekali, ada Cancer, ya, ada Pisces, ya, itu aja.
yang aku lihat. Akan ada pertimbangan, ya ada, makanya dipertimbangkan kembali. Kamu juga harus mempunyai isyarat. Kalau memang dia serius, is okay, ayo kita lanjut, ya seperti itu. Kalau tidak, hanya terulang mengulang seperti kemarin, jangan pernah kamu jalanin lagi, ya. Karena cinta itu tidak cuma sepihak, tapi harus kedua belah pihak, atau take and give, ya, menerima dan memberi, memberi dan menerima. Tidak menerima saja, tidak memberi saja. Cinta itu terbentuk dari dua anak manusia yang berbeda jenis, ya. Jangan kamu capek-capek sendiri, ya kan, capek-capek sendiri, ya. Di sini ada dates, ya. Ada waktu yang nanti akan ditentukan, ada tanggal nanti yang akan ditentukan di sini, di mana kalian dia akan menghubungi kamu, ya. Tidak di waktu dekat ini, tapi dia akan menghubungi kamu. Mungkin dia juga butuh sebuah waktu untuk mempersiapkan diri, untuk mentalnya gitu kan, ya. Karena di sini dia kaget juga sih, yang begitu kamu kemarin sayang, cinta, tulus, ya, penuh kasih sayang sama dia, tiba-tiba kamu ingin pergi, meninggalkan. Bahkan di sini terlihat memang kamu ada yang sudah meninggalkannya, tapi dia akan menghubungi kamu lagi. Lama ya berpikirnya, mungkin lama, sebulan des, maksimal 2 bulan, dimulai dari sekarang. Butuh waktu dia juga, karena dia harus mengkoreksi diri, ya, mengkoreksi diri tentang tentang yang sikap dia selama ini itu memang betul atau tidak gitu. Kenapa kamu bisa pergi gitu, ya. Ada soulmate di sini, ya. Kamu dan dia itu saling sayang, saling, ya. Hubungan soulmate itu apa, Tondes? Ya ini adalah soulmate itu istilah yang digunakan untuk merujuk pada seseorang yang dianggap sebagai pasangan, ya. Kamu udah ngerasa klik sama dia sebetulnya, ya, pasangan hidup yang cocok, dan kamu merasa itu secara terhubung itu sudah ngerasa cocok, nyaman gitu, ya. Dan secara mendalam dengan jiwa atau hati seseorang itu kamu sudah klik gitu. Dan apakah soulmate itu teman, des? Sederhananya soulmate itu adalah orang yang saling cocok satu sama lain, baik sebagai teman maupun sebagai pasangan. Tetapi ternyata kamu udah ngerasa seperti itu gitu. Dia juga ngerasa seperti itu, cuman versi dia cara menjalin hubungan itu tidak seperti yang kamu inginkan. Ya minimal itu berusaha untuk membahagiakan kamu gitu, ya, ngajak jalan-jalan kayak gitu, apapun itulah, menonton atau apapun itu, ya, atau berbicara tentang masa depan gitu. Tapi ini dia tidak, tapi dia ngerasa bahwa kamu adalah soulmate-nya. Kalau ciri-ciri soulmate, des, ciri-ciri soulmate itu kamu langsung merasa terkoneksi gitu, ya. Saling mengenali jiwa, menyayangi tanpa syarat, saling tertarik secara fisik, ya, terus penuh empati, seperti itu juga, saling membantu untuk berkembang, ya kan, saling support, saling memberi dukungan atau sinkron satu sama lain. Itulah soulmate, ya. Kamu tuh sudah masuk seperti ke ranah hubungan ini, tetapi kamu merasa bahwa selama ini tidak seperti yang kamu harapkan. Jadi kayak kamu tuh lebih ke yang membahagiakan dia gitu, bahagianya sama-sama gitu, tetapi kok dia nggak pernah ada effort buat kamu, ya gitu, ya, cuman komunikasi doang, ya kan. Kamu ingin lebih gitu. Akhirnya kamu memutuskan untuk menyudahi hubungan ini, atau kamu pergi begitu aja, ya. Ada ular dan gadis. Hati-hati, ya, hati-hati dengan seseorang yang maksudnya seperti itu. Bisa jadi kamu gadisnya, dia ularnya, ya. Hanya sekedar di sini saya terlihat ada juga manipulasi,
ada ketulusan tapi ada manipulasi, karena dia membutuhkan kamu untuk sesuatu gitu. Ada ketulusan ya, dan dia khawatir sama kamu karena memang sayang sama cinta. Memang ada ya, dia sayang cinta gitu, tetapi dia juga ada sebuah keperluan ke kamu gitu. Jadi hati-hati. Iya, berarti kamu tuh ibaratnya kamu gadisnya, dia ularnya, seperti itu. Atau kamu maskulinnya, dia ularnya gitu. Seperti itu. Bukan curiga ya, lebih ke waspada aja gitu ya. Dan di sini juga kamu harus melakukan sebuah perpisahan saja. Jadi kamu pertimbangkan kembali, memang ini memang harus kamu meninggalkan atau kamu harus melakukan sebuah perpisahan untuk seseorang ini. Ya, ini yang Gondes baca seperti itu. Tetapi kalau kamu ingin mempertimbangkan, karena segala sesuatu kan kamu yang melakukan, kamu yang menjalani, kamu yang punya rasa. Tapi jangan pernah lepas dari mempertimbangkan dan mencintai dia, karena Allah artinya kamu harus konsultasi sama Allah, harus melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan ya ini, seperti itu ya. Oke sahabat Gondes, semua sudah Gondes sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang menonton video ini, ambil manfaatnya, kalau tidak manfaat buang aja. Dan kalau kamu yang ada di ranah ini kurang detail, silahkan personal reading. Kalau yang sudah detail, lebih waspada, lebih hati-hati dalam segala hubungan apapun itu ya, seperti itu. Oke, ada kesalahan milik Gondes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Sempurna. Tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap menjadi orang baik, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan ya. Dan yang pasti berdamailah dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi lebih menjadi ending yang lebih dari terbaik dari semuanya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.